it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana proses lahirnya Pancasila serta nilai penting yang bisa kita ambil dari peristiwa akhirnya Pancasila. Pada tahun 1945, Indonesia berada di ambang kemerdekaan setelah mengalami penjajahan yang cukup lama. Dalam situasi tersebut, para tokoh bangsa mulai memikirkan bagaimana bentuk negara Indonesia setelah merdeka, termasuk dasar negara yang akan digunakan. Dasar negara sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibentuklah BPUPKI oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuan utama sidang ini adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara. Setiap tokoh memiliki pandangan yang berbeda, namun mereka tetap mengedepankan musyawarah dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal para pendiri bangsa sudah menjunjung tinggi nilai demokrasi dan kebersamaan. Di tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang sangat penting dalam sidang BPUPKI. Dalam pidato tersebut, ia memperkenalkan istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila berisi 5 prinsip yang diusulkan sebagai dasar negara Indonesia. Pidato ini menjadi tonggak penting dalam sejarah karena untuk pertama kalinya istilah Pancasila diperkenalkan secara resmi. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa yang mewakili berbagai golongan. Tugas Panitia 9 adalah merumuskan kembali dasar negara agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, mereka berhasil menyusun Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal Pancasila. Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi atau kesepakatan bersama yang menunjukkan bahwa para tokoh bangsa sangat mengutamakan persatuan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, langkah selanjutnya adalah menyusun pemerintahan yang resmi. Untuk itu dibentuklah PPKI yang bertugas mempersiapkan hal-hal penting bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan mengambil keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya di zaman sekarang, apalagi kita sebagai anak muda, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu masih sangat relevan bagi kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi perbedaan, baik di kampus, di lingkungan sekolah kita mengajar, maupun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mampu menghargai perbedaan tersebut dan tidak mudah terpecah. Selain itu, di era digital sekarang, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar. Dengan menerapkan nilai musyawarah, toleransi, dan persatuan, kita dapat menjadi generasi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Nah, sebagai penutup, proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia terbentuk melalui perjuangan, pemikiran, dan kerjasama para tokoh bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.